Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu di Good News Media Senin 17 Februari 2025. Kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, mencari isi Tuhan terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Kita mulai dalam doa Bapak Saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Roh Kudus, mari pimpin kami berjalan dalam kehendak dan rencanamu. Berjalan dalam kehendak dan rencanamu untuk melihat mujizat, keajaiban, terobosan. Biar kemudahan dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi kami jadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang ke-7 di mana kita membahas mengenai 7 cara mengalami keajaiban. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana cara mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah dalam hidup kita. Jadi sebelum kita membahas firman Tuhan lebih jauh Bapak Saudara, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Kekuatan dalam hidup kita ada di dalam Yesus. Ketika kita menaruh kekuatan kita dalam Yesus, maka kita tidak akan goyah selama-lamanya. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak membutuhkan hidup tanpa masalah, karena tidak mungkin hidup tanpa masalah Bapak Saudara. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan yang lebih besar, hikmat yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan untuk kita bisa melewati semua pergumulan, semua persoalan, semua tantangan dalam hidup kita. Haleluya. Itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita tampil menjadi pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang kalau kita tidak pernah mengalami tantangan? Jadi karena firman Tuhan sudah berkata, engkau lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya dunia tahu kita lebih daripada pemenang? Maka Tuhan mengizinkan kita melewati tantangan, melewati persoalan, melewati tekanan Bapak Saudara, sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudaraku, setidaknya ada 7 hal yang saya catat mengenai bagaimana cara mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Nah, di sini yang pertama, berdoa dengan percaya, yaitu di dalam Mazmur 28 ini Bapak Saudara, di mana di situ dikatakan, mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Wow, itu dahsyat sekali Bapak Saudaraku. Bagaimana Tuhan itu berjanji akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Bahkan benua dan juga bangsa-bangsa diberikan kepada kita Bapak Saudara. Wow, ini luar biasa sekali. Itu sorry Bapak Saudara, itu terganggu nggak ya back soundnya? Terganggu nggak? Bapak Ibu Saudara, suaranya cukup jelas ya kedengaran, karena di ruang sebelah juga ada doa lagi excited kayaknya Bapak Saudara. Memang lagi biasanya kita mau mulai doa terganggu sedikit ya. Oke, baik Bapak Saudaraku, saya berdoa kita nggak terlalu nggak terlalu terganggu gitu. Ya, kita bisa anggap itu jadi back sound ya. Ya, salam semuanya dari Sumatera, dari NTT, dari Papua, dari semuanya Bapak Saudara, shalom ya. Kita lanjutkan ya. Saya berharap tidak terlalu mengganggu. Anggap itu back sound aja Bapak Saudaraku. Terus oke, sempat tidak terganggu. Oke, amin. Terima kasih Bapak. Oke, kemudian Bapak Saudara, ya, gimana kita bisa melihat keajaiban? Oke, terima kasih buat feedbacknya Bapak Saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, mencari kekuatan dalam firman Tuhan. Nah, kita tahu di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata, tidak ada firman Tuhan itu yang kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan melakukan apapun yang Bapa perintahkan, dia akan melakukan Bapak Saudara. Jadi pasti digenapi. Karena itu kita mengandalkan Tuhan, yaitu dalam segala hal kita datang mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui firman itu. Nah, mungkin sebentar akan saya cerita juga bagaimana saya mengalaminya Bapak Saudara. Tapi saya akan coba jelaskan dulu menurut dasar firman-Nya dulu ya. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan Allah dalam kesulitan. Ini udah kita bahas kemarin dan 2 hari yang lalu, yaitu Filipi 4 ayat 6 ya, yaitu menyerahkan segala kekuatan kita di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mempercayai kehendak Allah, yaitu Mazmur 37 ayat 4 dan 5.
pertama-tama bersukacita dalam Tuhan, kemudian menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala hidup kita, tantangan persoalan kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kemudian yang kelima, mengandalkan kekuatan Allah dalam segala hal, yaitu dalam Filipi 4 ayat 13. Kenapa kita mengandalkan segala hal? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian yang keenam, Bapak Saudaraku, mencari pertolongan Allah dalam waktu kesulitan, yaitu Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kemudian yang ketujuh, mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi rintangan. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala hal, Bapak Saudaraku, maka kita akan melihat terobosan keajaiban yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini saya juga akan menceritakan bagaimana saya mengalami ini juga, dan bagaimana setiap kita juga bisa mempraktekkan ini dalam hidup kita, Bapak Saudaraku. Nah, jadi kalau bicara tadi bagaimana berdoa dengan percaya, saya kira kita sudah lakukan setiap hari. Kita sudah berdoa, bermohon kepada Tuhan. Tapi ternyata itu saja kadang-kadang tidak cukup, Bapak Saudara. Tadi malam juga kami sharing itu begini ya. Contohnya seperti Elia, Bapak Saudaraku. Dia berdoa 7 kali supaya hujan turun. Nah, pertanyaannya, 7 kali dia berdoa itu, apakah itu dilakukan di hari yang sama? Karena setiap kali dia berdoa, dia meminta kepada hambanya pergi melihat ke laut. Nah, berarti dia ini berdoa tidak dekat laut, tidak dekat pantai, sampai perlu menyuruh hambanya untuk pergi melihat. Perjalanannya berapa lama untuk melihat itu, Bapak Saudara, juga tidak dijelaskan. Tapi yang jelas itu 7 kali berdoa. Kita nggak tahu itu apakah dia doanya di hari yang sama. Dan kita juga tidak tahu jarak dari tempat Elia berdoa untuk melihat laut itu berapa jauh. Tapi yang jelas dia harus berdoa 7 kali, Bapak Saudara. Baru kemudian hambanya kembali dan berkata, aku melihat awan sebesar telapak tangan. Dan Elia ini berdoa meminta. Ternyata dia bukan hanya meminta dan menunggu, tapi sampai dia melihat tanda, Bapak Saudara. Nah, ini adalah juga yang sering saya lakukan dalam hidup saya. Ya, contoh Bapak Saudara, ketika Tuhan menyuruh saya mulai menggembalakan. Wah, buat saya Bapak Saudara, jadi gembala nggak pernah jadi cita-cita saya, Bapak Saudara. Tidak pernah bercita-cita jadi gembala. Jadi kalau membantu banyak gembala, saya senang. Jadi sejak 2001 itu sudah banyak yang meminta saya jadi gembala, tetapi selalu saya menolaknya. 15 tahun kemudian, Bapak Saudara, 2016. Kenapa akhirnya saya menerima? Setelah saya meminta datang kepada Tuhan, minta tanda, minta pertolongan Tuhan, minta peneguhan Tuhan, sampai minta 7 tanda, Bapak Saudaraku. 7 konfirmasi dari Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan, kalau memang bukan Tuhan suruh, maka itu nggak mungkin. Dan kemudian saya meminta beberapa peneguhan sampai tidak masuk akal, Bapak Saudara. Salah satu tanda yang saya minta, saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan yang menurut saya jadi gembala, maka Tuhan yang akan memberikan gedung. Kita tidak beli, kita tidak sewa. Gedungnya harus sudah tersedia semua. Sudah ada kursi, sound system, ada mimbar, ada LED, semua, bukan LED, LCD, semua ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kurang dari sebulan, saya persisnya nggak ingat, 2 minggu atau 3 minggu, akhirnya salah satu tim kami datang. Dia bilang, Pak Gem, gedungnya sudah dapat, tidak usah bayar. Kapan ketemu dengan pemilik gedungnya?
Dan setelah ketemu ternyata memang semua sudah ada. Pemilik gedungnya berkata, "Pak, saya sudah siapkan gedung ini 2 tahun yang lalu. Saya sudah mencari hamba Tuhan yang mau membuka gereja di tempat ini. Tapi belum ada yang mau, Pak. Kalau Bapak mau silakan pakai." Bapak Ibu Saudaraku, semua sudah ada. Ibarat rumah atau ibarat apartemen itu tinggal bawa koper gitu ya. Nah, semuanya sudah ada. Bahkan yang kita tidak minta pun diberikan. Contohnya apa? Kita waktu itu Tuhan tidak minta mobil diberikan. Kita juga tidak minta dibayarin biaya operasional. Biaya operasional pun dibayarkan. Bahkan habis ibadah pun makan, Bapak Saudaraku. Sampai hari ini setiap ibadah hari Minggu pasti makan, Bapak Saudara. Sudah 8 tahun lebih, Bapak Saudara. Sejak kita mulai 2016 Desember lalu. Sebenarnya tepatnya itu kita mulai tanggal 26 November, Bapak Saudara. Tapi itu ibadah perdana banget. Tapi baru kita resmikan ibadahnya Desember, Bapak Saudara. Itulah sebabnya kenapa kita selalu merayakan anniversary HGGC, Hananel Gospel Glory Church, di bulan Desember. Nah, terus kemudian Bapak Saudaraku, baru kita pakai gedung itu setahun. Kita dipercayakan lagi gedung yang lebih besar. Yang gedung yang pertama itu cuma muat mungkin 120, mentok-mentok sampai empit-empitan 150, Bapak Saudara. Tapi kemudian baru setahun kita pakai gedungnya, kita dikasih gedung yang muat lebih dari 2000, Bapak Saudara. Itu juga komplit. Nah, ketika kita pindah di sana, ditambahkan bus. Nah, cerita bus ini mungkin saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, di mana awal-awal ketika ini gedungnya besar banget, yang kita datang ibadah itu baru 120, mentok-mentok 200, Bapak Saudara. Jadi kayak itu apa ya? Kayak apa sih bahasanya? Ya kelihatannya kayak dikit banget. Ya, kursi cuma terisi 5 baris begitu, Bapak Saudara. 5 sampai 7 baris. Sementara ke sana kosong gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya ada di sini dulu masih zamannya Metro Mini. Zaman-zaman itu masih banyak Metro Mini, Bapak Saudara. Ada kenalan saya di sini, Marga Silalahi. Saya datang kepada Amang itu, saya berkata, "Amang, ini angkotnya Metro Mini jalan nggak hari Minggu?" "Oh, tidak, kita libur semua, Amang. Kita mau ke gereja." "Oh iya. Saya juga mau ke gereja, Amang. Tapi saya butuh bus. Bisa nggak saya sewa Metro Mininya hari Minggu? Saya mau jemput jemaat." Dia berkata, "Oh, nggak usah sewa, Mang. Bawa aja. Nanti isi solarnya aja." "Oh, siap." Dia punya 6 Metro Mini. Nah, jadi jam 4 pagi saya ambil Metro Mini, Bapak Saudara. Ambil Metro Mini, jemputin jiwa-jiwa tuh. Jemputin dari 4-5 tempat. Minggu ketiga, kurang lebih gak nyampe sebulan, sebelum ibadah, setelah parkirkan Metro Mini, Bapak Saudara, ada satu ibu datang. "Pak Gem, tadi ada yang tanya." "Tanya apa?" "Itu gembalamu ya?" "Iya." "Kok gembalamu supir Metro Mini sih?" Dia tanya begitu, Pak Gem. "Oh gitu ya. Oke. Ya udah. Habis itu pas saya khotbah, Bapak Saudaraku, saya berkata begini, "Bapak Ibu Saudaraku, tadi ada yang bertanya, itu gembalamu kok supir Metro Mini?" Maka kita percaya Tuhan yang sama yang memberikan kita Metro Mini, walaupun minjem. Saya berkata, minggu depan kita akan punya bus. Dan kemudian Bapak Saudara, kita punya bus minggu depan. Amin. Dan saya mulai cari bus, Bapak Saudara. Singkat cerita, saya seperti ini udah pernah ceritakan ini juga. Ketemulah busnya hari Selasa, Rabu deal busnya, Bapak Saudara. Sebenarnya saya datang kepada yang punya bus, saya berkata, "Bu, saya pinjam busnya ya hari Minggu." Dia bilang, "Aduh, maaf Pak, busnya bukan untuk dipinjamkan.
itu kita mau jual. Oh dijual, aku beli. Berapa? Ya itu 350 juta Pak. Tapi kita beli 350 juta. Tapi kalau buat Bapak ya sudah bayar 100 juta aja. Deal, mana kuncinya? Lah duitnya mana? Nantilah aku bayar setelah Tuhan kasih duitnya. Lah kapan? Ya nggak tahu lah Bu. Tapi nanti aku minta sama Tuhan. Begitu. Nah ya sudahlah, dikasihlah kuncinya Bapak Saudaraku. Jadi kemudian minggu depannya pergi ibadah, jemputnya nggak pakai metro mini lagi Bapak Saudara. Jemputnya udah pakai bus. Terus kemudian busnya dicat, dibuat nama busnya next level atau level berikutnya gitu ya. Nah kemudian saya khotbah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita sudah punya bus. Kita sudah beli bus tapi belum dibayar. Ada orang yang tanya, bagaimana itu Bagem? Beli bus tapi belum dibayar. Iya, busnya ada, sudah sepakat, sudah deal, sudah dibawa busnya, tapi belum dibayar. Bayarnya kapan? Nanti setelah Tuhan kasih duitnya. Kemudian singkat cerita, habis ibadah seseorang datang. Dia berkata, Bagem berapa tadi ininya busnya? Ya bayar 100 juta aja Pak. Oh siap Pak, boleh nggak doakan? Ini ada tagihan yang harusnya dibayar belum ditagih. Oke, mari kita doakan. Dalam nama Yesus dibayar. Hari Selasa bapaknya telepon, Pak ada di mana? Oh ada di rumah. Boleh nggak datang ke rumah saya? Oh siap. Datang. Kemarin busnya berapa Pak? 100. Dia keluarkan cek Bapak Saudara. Ini Pak 100. Oke, terima kasih. Langsung ketemu dengan ibu pemilik bus Bapak Saudara. Bu, apa kabar? Ini baik. Ini apa busnya? Apa busnya? Bayarannya? Ya, tuh kan kenapa sih tahan-tahan nggak dari kemarin? Iya Bu, coba Ibu pegang itu lagi ceknya. Masih panas kan? Ah, baru keluar dari oven. Langsung diantar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, begitu kita mengandalkan Tuhan, karena saya selalu berkata proyek Tuhan didanain oleh Tuhan, Bapak Saudara. Proyek Tuhan didanain oleh Tuhan. Nah, itu semuanya kita mengandalkan Tuhan. Dari masih banyak lagi Bapak Saudaraku. Nah tapi lain kali kita cerita lagi Bapak Saudara. Saya kira ini untuk hari ini, bagaimana ketika Tuhan suruh, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak seberapa, jalan Bapak Saudaraku. Ambil satu langkah iman, kita akan melihat 1000 langkah keajaiban. Tuhan akan menuntun kita di 1000 keajaiban Bapak Saudaraku. Itu yang saya melihat bahwa kita percaya, jangan berpegang kepada kekuatan sendiri. Ya, saya bersyukur di sini Pak Nehemia bersama Bu Dice juga bergabung. Wah, mereka mereka ini juga tim kita dulu, Bapak Saudara. Pak Nehemia, Bu Dice juga ini mungkin satu kesaksian lagi. Mumpung ini keingat. Waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, kami ada, saya lupa kami ada 23 orang apa 18 orang. Waktu itu tim kami belum ada motor. Pak Nehemia, Bu Dice pasti ingat, dan beberapa teman-teman, ada teman-teman saya yang lain yang ikut nggak? Ya tapi yang jelas ini ada Pak Nehemia dan Bu Dice. Waktu itu mereka berkata, Pak kita ini susah karena kita pelayanan itu banyak tempat Bapak Ibu Saudaraku. Pagi sampai sore kita melayani di kolong-kolong jembatan, di daerah-daerah pinggiran sungai di sekitar Jakarta, Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan, begitu ya. Dia bilang, Pak kita susah kalau nggak ada kendaraan, naik angkot. Dulu masih angkot dan zamannya metro mini. Saya berkata, ayo kita berdoa. Kita berdoa buat motor. Bapak Ibu Saudaraku, saya berkata gini, kurang dari 40 hari motornya datang. Ya saya masih ingat Pak Nehemia dan Bu Dice salah satu yang sangat semangat. Dan saya kira mereka dapat 3 motor kalau nggak salah. Ya masih ingat. Dan sampai ya nanti kalau saya ke Kupang saya mau lihat motornya. Motornya juga masih dibawa ke Kupang gitu ya. Ya. Jadi kemudian Bapak Saudara, saya melihat bagaimana waktu itu teman-teman semangat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat motor 18. Kita nggak dapat motor 20. Lebih dari itu Bapak Saudara. Yang motor baru itu mungkin showroomnya pikir kita mau buka showroom gitu ya. Kita dapat harga khusus waktu itu.
Honda Beat. Waktu itu harga di pasaran kalau nggak salah 22,5. Tapi karena kita beli banyak Bapak Saudara, waktu itu kelihatannya kita cuma bayar 18,5 juta Bapak Saudaraku. Akhirnya semua dapat motor baru Bapak Saudaraku. Semua, bahkan kita jualan motor. Motor second juga berdatangan, banyak Bapak Saudara. Akhirnya kita bukan ya kebanyakan bagi-bagi sih sebenarnya. Enggak, yang dijual ada 1-2. Kebanyakan kita bagi-bagi. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika walaupun kemampuan kita tidak seberapa, mungkin pengetahuan kita gak seberapa, keuangan kita gak seberapa, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan Bapak Saudaraku. Kita tidak kredit gitu ya. Nah, ketika kita, artinya gini Bapak Saudaraku, jangan salah paham ya. Kalau kita kredit motor, kredit mobil, ya nggak salah juga. Tapi buat saya sebagai hamba Tuhan itu salah Bapak Saudara. Buat saya. Tapi nggak salah juga buat semua hamba Tuhan yang lain, tidak salah. Tapi tidak cocok untuk saya. Nah, karena itu Bapak Saudara, saya berkata, Tuhan, saya tidak mau. Saya mau caranya Tuhan. Kalau Tuhan memang belum beli, ya sudah, saya akan naik angkot begitu. Nah, jadi seperti itu juga. Tapi ketika saya dulu disuruh beli motor baru, duit beli motor dikasih Bapak Saudaraku, saya tidak pakai duitnya beli motor. Saya pergi beli mobil Bapak Saudara. Saya sudah pernah cerita itu, saya lupa dalam bulan lalu barangkali. Nah, tapi akhirnya Tuhan berikan. Caranya gimana? Doa. Saya butuh doa sampai sepertinya 2 minggu Bapak Saudara. 2 minggu. Tiap hari 4-5 kali test drive melulu. Di mana showroom mobil second beli. Nah, salahnya waktu itu imannya beli mobil second Bapak Saudara. Sekarang udah enggak. Sekarang mau beli mobil baru. Bukan beli, minta mobil baru. Enggak beli Bapak Saudara. Kenapa? Belum ada budgetnya. Jadi tidak beli ya, tapi minta sama Tuhan. Tapi kalau beli, enggak, salah Bapak Saudara. Karena memang saya sudah komitmen tidak beli. Karena apa? Dari semua mobil yang Tuhan percayakan Bapak Saudaraku, kita juga minta ke Tuhan. Caranya ya seperti itu. Tapi ketika mobil diminta orang pun kita kasih. Dan kita juga Bapak Saudara, kita dari sekian beberapa mobil yang Tuhan berikan, saya sebenarnya cuma pakai 1 Bapak Saudara. Yang lain semua pakai. Bahkan saya berkata semua yang memang melayani, ya udah mobilnya pakai atas nama sendiri, tanggung jawab. Dulu Bapak Saudara, mobilnya orang pakai, asal rusak perbaiki di kita. Sampai saya yang mesti bayarin perbaikan dan segala macam. Sampai suatu hari saya berkata seperti ini. Berdoa, kalau Tuhan percayakan mobil, beriman, Tuhan percayakan bayarin operasionalnya. Kalau sampai operasionalnya tidak bisa kamu cover, balikin mobilnya. Berarti Tuhan belum waktunya mempercayakan kamu mobil. Sejak saat itu Bapak Saudara, kita tidak perlu bayar lagi operasionalnya. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kita datang, andalkan Tuhan aja Bapak Saudara. Jadi begitulah kita melihat terobosan keajaiban yang daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Kita mencari pertolongan Tuhan, kita mencari kekuatan daripada Tuhan, dan tunggu sampai Tuhan membuat keajaiban. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kemarin pernah Bapak Saudara ada satu usaha yang Tuhan percayakan butuh mobil tambahan. Tapi kemudian saya buat kesalahan juga. Karena memang mobilnya butuh cepat, lupa doa, lupa tanya Tuhan Bapak Saudara. Saya buat kesalahan itu. Akhirnya saya berpikir biar gampang lah, kita dikasih kemudahan untuk ambil mobil. Mobilnya itu satu-satunya mobil yang atas nama saya Bapak Saudara. Tetapi itu
Itu bukan buat saya, itu buat usaha. Akhirnya Bapak Saudara, saya leasing ya. Dan setelah terjadi, saya tidak damai sejahtera Bapak Saudara. Akhirnya saya datang, saya berkata, Tuhan ampuni saya, sehingga saya tidak menanyakan petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Nah Bapak Saudaraku, akhirnya ya itu jadi jadi sedikit menjadi beban jadinya. Tapi akhirnya setelah saya bilang, Tuhan ampuni saya, untuk saya bisa lebih mengandalkan Tuhan. Sebenarnya ketika saya lakukan kredit Bapak Saudara, artinya saya mengandalkan kekuatan sendiri. Sekali lagi tadi saya bilang ya, jangan salah paham. Tidak salah kalau kita leasing motor atau mobil Bapak Saudara. Tapi untuk saya, bukan Tuhan suruh seperti itu. Karena pengalaman saya berjalan dengan Tuhan bukan seperti itu Bapak Saudara. 9 tahun saya menolak panggilan Tuhan. Saya itu meminta banyak tanda dari Tuhan. Salah satunya, tidak ajukan proposal untuk pelayanan. Dan juga tidak minjam untuk pelayanan. Itu yang komitmen atau deal saya dengan Tuhan. Dan begitulah Tuhan menolong Bapak Saudaraku. Sekali lagi, jangan ukurkan satu ukuran dengan orang lain, ukurkan semua. Tidak Bapak Saudara, tidak begitu. Balik lagi kepada setiap orang, setiap apa yang Tuhan suruh, dan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya berdoa ini tidak ada yang salah paham atau misunderstanding ya. Nah jadi Bapak Saudaraku, itu bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Bapak Saudara. Jadi mari andalkan Tuhan sehingga kita mengalami mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban Bapak Saudaraku. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk melihat mukjizat. Nah, itu kita udah bahas selama 7 hari terakhir ini Bapak Saudaraku. Ya, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, semuanya Bapak Saudaraku. Dengan beriman, dengan menaikkan petunjuk Tuhan dan semuanya. Kiranya ini memberkati setiap kita, setiap menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara. Dan kita berdoa Bapak Saudaraku. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan, Firman-Mu meneguhkan, Firman-Mu menjamin setiap kami, Firman-Mu membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua umat-Mu yang datang kepadamu oleh karena firman-Mu. Mari turunkan anugerah-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu. Mereka yang sedang mengalami sesuatu yang membutuhkan terobosan Tuhan, saat ini terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terbuka terobosan-terobosan. Semua yang mengalami stagnasi saat ini terbuka terobosan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang sakit sembuh, semua yang terikat lepas, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Dan ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam bisnis, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur terobosan keajaiban daripada Tuhan turun atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang membutuhkan terobosan di dalam usahanya. Ibu Sarmaida saat ini, pembeli-pembeli dari timur, barat, utara, selatan berdatangan dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat-Mu Tuhan yang sedang berdagang, yang berbisnis, terbuka pelanggan-pelanggan baru, kontrak-kontrak baru, bisnis-bisnis baru, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Semua pelayanan-pelayanan lokal terkoneksi dengan internasional dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur terobosan keajaiban daripada Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Semua yang lemah dikuatkan, dibangkitkan menjadi pelaksana firman Tuhan, penggenap penuntas perjanjian Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
buat anugerah dan jaminan-Mu. Kami menikmati dan mengalami penggenapan firman. Firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, tetap kuat, tetap setia, bertekun di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai kita melihat firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Setiap doa kita Tuhan jawab. Bahkan jauh lebih besar dari yang dapat kita doakan atau pikirkan. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.